Hai, maka nama gue Fadil Rafaldat. Jadi gue mau ngaktifin lagi video gue, YouTube gue. Ya walaupun YouTube gue juga gitu-gitu doang sih isinya, nggak jelas juga. Nah daripada nggak jelas isinya, gue mau ngisi sesuatu hal yang sedikit lebih jelas. Nah, gue pengen isi tentang sharing-sharing aja sih sama teman-teman semua. Nah, jadi di video pertama gue kali ini, gue mau membahas tentang gimana caranya kita bisa terbebas secara finansial dengan gaji UMR. Nah, pertama-tama kita harus mengetahui dulu nih definisi dari financial freedom atau kebebasan secara finansial. Jadi kebebasan secara finansial yaitu adalah passive income sama dengan atau lebih besar dari pengeluaran sehari-hari atau setiap bulan. Nah, passive income ini apa? Passive income adalah pemasukan atau pendapatan yang pasti tanpa kerja atau nggak ngapa-ngapain, tapi uang ini udah pasti masuk, udah pasti ada tiap bulan gitu. Itu namanya passive income. Lalu pembahasannya sekarang gini, gimana caranya dengan gaji UMR kita bisa bebas secara finansial? Nah, katakanlah gini, UMR Jakarta berapa? 4,2, ya udah buletin aja 4 juta. Dengan UMR 4 juta, gimana caranya kita bisa terbebas secara finansial? Berarti kan tiap bulan dapat 4 juta itu pasti kan? Tapi itu dari active income. Lu harus bekerja dulu, baru lu bisa dapat 4 juta. Sebenarnya analoginya gini, semakin kecil active income lo, itu bisa semakin mudah lo bisa mengejar menjadi passive income. Kita bedain dulu ya, active income sama passive income. Active income adalah pendapatan yang harus lo harus kerja dulu, baru lo bisa dapet tuh uang tuh bisa masuk kantong. Nah, passive income lo nggak ngapain, tapi lo masuk sendiri uangnya. Kemudian gini, kalau lo pernah main gamenya Robert Kiyosaki yang judulnya gamenya itu Cash Flow, kalau nggak salah ya, Cash Flow game. Nah, di situ kita diajarin tentang mengatur uang agar bisa menjadi financial freedom maksudnya. Kita bisa menjadi karakter seorang janitor atau bisa juga menjadi seorang pilot atau apa gitu kan. Katakanlah pilot kan gajinya gede, janitor gajinya katakanlah UMR gitu. Si janitor ini itu bekerja untuk bisa menjadi agar gajinya itu bisa menjadi passive income. Jadi dari game itu kita bisa belajar bahwa dengan hanya lo gaji UMR sangat memungkinkan untuk mempunyai financial freedom. Caranya itu simple sebenarnya. Simple tapi susah untuk dilakukan. Misalnya gini, gaji lo 4 juta, kemudian gaya hidup lo atau pengeluaran lo itu juga setara dengan pendapatan lo, yaitu 4 juta. Udah sesuai tuh pendapatan sama pengeluaran. Yang jadi masalah adalah pendapatan lo 4 juta tapi pengeluaran lo lebih dari 4 juta. Contoh misalnya 4,5 juta. Ya udah, lo nggak nutup, pendapatan lo nggak bisa nutup sama pengeluaran lo. Berarti lifestyle lo itu perlu diturunin lagi agar bisa setara dengan pendapatan lo yang 4 juta. Bahkan kalau bisa, pendapatan lo itu harus lebih tinggi daripada pengeluaran lo. Pendapatan di sini kita masih sebutnya active income ya, belum passive income. Contoh misalnya gini, dari 4 juta ini, lifestyle lo atau kebutuhan lo tuh 4 juta juga. Berarti kan sama. Nah, kalau bisa, lo harus bisa buat dengan pendapatan lo 4 juta, lo harus lo turunin lagi tuh, lo press lagi biar lo bisa punya tabungan. Misalnya pendapatan lo 4 juta, taruhlah nabung 500.000 per bulan, atau kalau bisa 3 juta per bulan. Misalnya lu cari, kalau lu misalnya anak kosan, lu cari kos-kosan yang murah, makan lo jangan terlalu mahal-mahal ya, biasa aja, penting lu tetap bergizi, kurangin nongkrong-nongkrong, main-main dan sebagainya. Nah, kebanyakan kan zaman sekarang tuh banyak nongkrong, akhirnya ya setelah gajian habis gitu. Agar di akhir bulan lu masih punya tabungan. Gimana caranya biar bisa freedom? Lo cari tambahan uang di luar dari gaji lo biasanya. Lo cari tambahan uang, misalnya seperti lo buka usaha, ya bisnis-bisnis kecil-kecilan aja, kayak jualan makanan, jadi broker, jadi reseller barang yang modalnya tuh kecil dan resikonya juga kecil. Paling resiko lo waktu atau tenaga, modal uang nggak terlalu banyak keluarnya. Cari aja yang kayak gitu, pasti banyak. Atau enggak lo jualan di media sosial, jualan apa gitu kan, barang-barang bekas, atau lo jualan donat ya kan, banyak. Pokoknya kalau bisa lo cari duit tambahan, cari bisnis yang bisa nambah income lo. Tapi nggak mudah, lo harus konsisten, nggak bisa ngeluh, jangan banyak ngeluh gitu kan. Kemudian setelah udah settle, bisnis lo ini udah settle nih, dari bisnis lo juga bisa menghasilkan 4 juta. Udah konsisten melakukan bisnis lo, kemudian udah mulai bisa menghasilkan uang yang bahkan bisa setara dengan income lo, yaitu 4 juta.
Dari income lo kantor 4 juta, income bisnis lo 4 juta, berarti kan 8 juta. Terus gimana? Gaya hidup lo akan bertambah? Jangan, nggak bisa. Lo tetap gaya hidup lo sesuai dengan budget lo, yaitu 4 juta. Nah, 4 juta dari income bisnis diapain? Ya lo investasiin. Investasinya banyak caranya. Contoh seperti lo investasi ke saham, ke deposito, atau ke reksadana, atau kemana. Yang penting lo investasiin pendapatan lo agar uang lo ini juga bisa bekerja buat lo. Nah, di situ kita bisa disebut passive income. Kalau udah mulai konsisten terus dari investasi lo ini bisa menghasilkan uang juga. Misal sebulan pertama lo bisa menghasilkan 100.000 atau 200.000 dari investasi saham atau investasi di reksadana atau apa. Terus lama-lama naik dan juga bisnis lo udah mulai settle, lo manage juga bisnis lo, kantor lo juga lo manage. Pertanyaannya adalah, gue punya waktu nggak ngurus kayak gitu? Itu menjadi tantangan buat teman-teman semua. Dengan lo bisa bekerja, lo bisa ngurus bisnis, dan lo punya investasi. Wah, kalau udah mulai settle semuanya, dengan gaji lo UMR, lo punya bisnis. Tapi ini range waktunya nggak cepet ya, lama dan perlu konsisten. Lo punya bisnis, lo punya income dari kantor, dan lo punya income dari investasi lo. Jika income dari investasi lo ini udah sama setara dengan 4 juta gaji UMR lo, itu udah bisa kita katakan sebagai passive income. Karena dari investasi lo ini di saham, reksadana atau di mana, setiap bulan udah bisa menghasilkan uang 4 juta bahkan atau lebih, atau 4 juta terus 4 juta tanpa lo ngapa-ngapain. Itu kita sebut sudah menjadi passive income. Tapi emang dengan ngomong kayak gini mudah, tapi ngelakuinnya susah banget, berdarah-darah. Tapi kalau lo konsisten, kalau teman-teman semua konsisten, gue yakin dengan gaji UMR, gue yakin lo bisa merdeka secara finansial. Jadi kesimpulannya adalah konsisten. Ini nggak mudah. Press gaya hidup lo, kurangin pengeluaran. Itu kunci dari semuanya. Oke, sekian dari video pertama gue. Semoga video yang gue sharing ini bermanfaat dan bisa menambah wawasan teman-teman semua. Kita saling sharing. Gue juga masih nggak expert banget. Oke, peace.